Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau mereview villa lainnya yang ada di Bandung, dan ini villanya cukup unik Bobers karena bangunannya tuh kayak terbuat dari kontainer-kontainer gitu loh. Tapi fasilitasnya tuh lengkap banget. Kita mau nginep di villa yang namanya Swana Villa. Lokasinya ini ada di dalam perumahan Setiabudi Regency. Itu di deket sama itu Bobers Hotel Grand Mercure Setiabudi. Jadi jalannya nanti bisa lewat yang ke arah Lembang, Setiabudi yang ke arah Lembang, atau ada jalan tembusnya. Kalau Bocan kemarin tuh dilewatin sama jalan tembus, sama si Google Map-nya tuh ada jalan pintasnya. Ya agak menantang sedikit tapi lebih cepat. Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke villanya, sebelum kita review, Bocan infoin dulu pesen villanya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma di tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Swana Villa ini. Harga kamarnya mulai dari 1,9 juta per malam untuk villa dengan 1 kamar tidur dan private pool. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobers yang BM banget nginep ke villa mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra diskon lagi hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kemarin Swana Villa ini kan harga awalnya 1,9 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k dapat diskon langsung 137.000, netnya jadi 1.800.000-an aja. Lumayan banget loh diskonnya. Oh ya, buat Bobers yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin diskon up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Wujudin BM Staycation mewah Bobers dengan tiket.com karena beneran murah, beneran mudah. Dan abis keluar tol tadi, Bocan tuh langsung ambil arah jalan yang ke Lembang Bobers. Nah, tapi ini kayaknya bukan jalan utamanya ya. Kalau jalan utamanya kan langsung ke jalan Setiabudi tuh. Nah, ini kayaknya agak ke barat sedikit. Jalannya sih lebih kecil, tapi ini nggak kena macet. Terus si Google Map-nya tuh ngarahin suruh belok ke sini. Kita nurut aja Bobers. Karena di depan tuh ada mobil juga kan, mikirnya muat gitu. Ternyata di dalam jalannya agak rusak. Terus ini papasan pula. Tadi udah mikir waduh papasan, jalannya kecil gimana nih, ternyata emang bisa dua arah. Ya udah akhirnya kita laluin. Nah, ini mobil-mobil yang dari seberang sabar mengantri karena tikungan tadi cuma bisa dilewatin satu-satu Bobers. Untungnya tertib sih ya. Katanya kalau di Bandung itu nggak boleh mencet klakson ya. Kalau mencet klakson sekali langsung dianggap nggak sopan, diomel-omelin katanya. Jadi kalau Bobers yang orang Jakarta harap bersabar gitu di Bandung, tahan-tahan tuh main klaksonnya. Nah, ternyata abis lewat jalan kecil tadi, ini kita langsung tembus ke dalam perumahannya Bobers. Ini tuh namanya perumahan Setiabudi Regency, dan untuk lokasi villanya dia udah ada di dalam peta digital ya. Jadi Bobers tuh udah nggak perlu nanya-nanya lagi, udah tinggal ikutin titiknya aja sesuai aplikasi. Nah, katanya sih ini udah deket nih Bobers. Bocan baru tahu di sini tuh ada perumahan deh. Dan Bocan agak bingung nembus ke jalan utama Lembangnya lewat mana, tapi Bocan nggak sempet explore sih, cuma nyampe villa ya udah di dalam doang istirahat. Nah, kita belok ke sini. Di sini kayaknya perumahan orang kaya Bandung juga ya Bobers. Tuh, rumahnya gede-gede. Nah, ini nih villanya nih. Ada tulisannya tuh Swana Villa. Dan pas banget si AA-nya lagi bukain pagar buat ngasih jalan abang paketnya. Terus kita langsung masuk deh, langsung parkir. Nah, ini parkirannya kayaknya bisa lah ya 2 mobil. Kalau misalnya ada 3 mobil nggak bisa juga Bobers, karena ini kapasitas villanya cuma sampai 4 orang doang, nggak bisa lebih. Jadi ya parkirannya emang dibikin cuma 2 doang. Dan kita langsung jalan. Ini Bobers jangan salah ya, kalau turun dari mobil aksesnya tuh rem semua
pasti mikirnya di dalam bakalan yang ramah difabel kan, tapi ternyata enggak. Jadi remnya itu cuma buat sampai ke dalam villanya doang, Bobors. Nih kita buka ya, ini pintu masuknya. Tuh, ini akses masih aman lah ya, masih landai, masih datar-datar. Tuh begitu buka pintu langsung disambut sama pemandangan, sama kolam renang maksudnya, bukan pemandangan. Ya sama kolam renang dan view ijo-ijo. Ini gardennya cukup homey ya. Terus di situ juga ada dapur. Tuh ada bangku taman juga, Bobors. Nah bangunan villanya ini ada di sebelah kiri. Kalau Bobors lihat keseluruhannya ya, itu nuansanya industrialis banget. Jadi dia kayak pakai bahan apa sih, seng yang dari kontainer itu loh, Bobors. Nah ini di lantai bawah itu ada apa? Ada ruang tamu sama kamar mandi. Terus kamar tidurnya tadi di lantai atas. Nah ini ruang tamunya segini doang, Bobors. Tapi ini sofanya bisa dipakai buat sofa bed ya. Jadi bisa dipakai buat tidur. Kalau untuk tempat tidur kayaknya semuanya adanya di lantai atas deh. Jadi ini tuh bener-bener cuma kamar mandi doang. Nah kamar mandinya ini dia ada fasilitas bathtub, terus juga ada shower sama toilet terpisah. Water heater pasti udah disediain ya. Terus kalau untuk sabun, shampoo dia ada, tapi kayaknya kalau dental kit dia nggak ada. Bobors bawa sendiri ya kalau untuk dental kitnya. Dia cuma sediain sabun, shampoo, handuk, udah itu aja. Nah ini area bathtub sama kamar mandinya bersih, nggak ada komplain apa-apa Boyan sama kamar mandinya. Oke. Ini bathtubnya juga cukup gede ya, Bobors. Tuh enak nih, bisa berendam, bisa me time di sini. Dan sekarang kita lihat lantai atasnya. Nah ini nih yang tidak ramah orang tua, tidak ramah kursi roda, dan pastinya tidak ramah juga buat Bocan yang bawa bayi. Karena ini tangganya, menurut Bocan tangganya nggak cocok ya, Bobors, untuk dibikin menuju kamar tidur. Akses seperti ini tuh kayaknya kurang pas banget. Karena Bobors lihat deh, itu tangganya ngelingker. Mungkin kalau buat anak muda sih yang masih kuat gitu ya tulangnya, nggak masalah ya. Cuma kayaknya agak PR tuh kalau kebayang nggak sih kalau misalnya kita malam-malam pengen ke toilet harus turun tangga yang tadi, itu agak males aja. Nah untuk kamar tidurnya dia tuh cuma ada satu ranjang. Kapasitas villanya nih maksimal bisa berempat ya, tapi untuk tidur dia cuma ada satu ranjang ukuran king size, terus sama ada sofa bed. Jadi kalau misalnya Bobors mau tidur berempat, itu sofa bednya dicopot tuh bantalannya, naikin ke atas. Nah ini simple banget sih, dan nuansanya anak muda banget. Dari lampunya itu kelihatan trendy, kece lah ya. Terus di sini juga ada AC-nya, karena kalau nggak ada AC-nya panas. Ini yang Bocan bilang tadi tuh kayak dari seng gitu, Bobors, bahannya. Jadi kalau misalnya nggak pakai AC sih bakalan panas ya. Terus di sini ada televisi ukurannya 43 inch. Ini juga udah bisa streaming, udah smart TV. Jadi Bobors bisa nonton di sini. Terus untuk air minum di kamar ini disediain 2 botol. Ada dispenser di dapur, tapi kalau misalnya Bobor aus, ini mereka perhatian, mereka kasih air minum di dalam kamar. Jadi kalau pas aus di kamar nggak perlu capek-capek turun ke bawah. Yang PR itu kalau pas mau pipis itu harus capek turun ke bawah, karena tangganya lumayan PR. Nih Bobors bisa lihat ya, tuh tangganya ngelingker kayak gini. Menurut Bocan sih kurang cocok ya, Bobors. Buat akses menuju ke tempat tidur tuh kayak kurang cocok. Itu tuh kayak tangga-tangga yang buat ke rooftop gitu gak sih? Kayak rumah perlu ke rooftop, aksesnya lahannya sempit baru tuh dibikin tangga gitu. Kayaknya kalau di sini kurang pas aja deh. Nah sekarang kita explore fasilitas lainnya. Jadi di sini itu ada mini kitchen. Terus ini ada area diningnya juga, dan kita dikasih welcome snack nih, Bobors. Ini welcome snacknya bolen lilit. Terus juga ini area dapurnya lengkap ya fasilitasnya. Dan ini ada apar. Terus ini dapur tuh ada 1 wastafel buat cuci-cuci. Terus ada 2 kompor. Nah peralatan masak sama makan minum dia ada di dalam laci-laci ini tuh, lengkap, Bobors ya. Mulai dari gelas, cangkir, persendokan, sutilan, sampai ke piring, mangkok, semuanya tuh lengkap. Jadi kalau misalnya Bobors mau makan, pesen ojol, atau mau masak mie instan, ini ada panci-panciannya juga. Tuh, oke sih dapurnya.
Dapurnya simple tapi fasilitasnya lengkap. Terus ini masih ada blender, masih ada pemanggang roti. Tuh, ada peralatan elektroniknya juga Bobors. Cuma kayaknya kalau Magicom Bocan nggak lihat sih, Magicom nggak ada kayaknya. Jadi Bobors nggak bisa masak nasi. Nah ini dispenser sama kulkas. Terus di sini tuh area pool, disediain 2 anduk berenang sama ada beanbagnya juga. Jadi kita bisa berenang, bisa santai-santai di sini, duduk-duduk sambil nikmatin suasananya. Dan ini jangan lupa juga cobain snacknya, bolen lilit. Tuh, ini salah satu oleh-oleh khas Bandung yang favorit juga ya Bobors. Nah, Bocan udah pesen makan nih buat anak-anak. Ini padahal nggak di endorse, ini kayaknya di blur aja ya. Udah terlanjur kelihatan ya. Ya ini anak-anak lagi makan favoritnya mereka Bobors. Terus kalau buat Bocan tuh lagi pesen bebek. Bebeknya belum nyampe. Nanti bentar lagi. Nah ini bebeknya udah sampai nih tuh. Enaknya ke villa itu kata Bocan sih bukan masak-masak ya. Kalau ke villa masak-masak tuh capek cuci piringnya, capek bersihin dapurnya. Enaknya ke villa itu adalah jajan. Nah ini Bocan pesen bebek ngarasan nih Bobors namanya. Ini recommended banget, Bobors harus cobain ya. Ini makanan gak ada endorse-endorsean, tapi Bocan beneran pure ngerasain makanannya enak dan mau ngasih info aja ke Bobors buat cari makan di Bandung kalau nggak mau PR. Dan ini suasana sore harinya, pencahayaan di poolnya oke ya Bobors tuh. Nah kita bisa santai-santai sih Bobors, mau nonton TV di atas atau mau makan malam di sini. Ini pencahayaannya oke, cuma Bocan notice di sini ada beberapa nyamuk. Mungkin karena ya emang taman luar gitu kali ya Bobors. Nah sekarang kita lihat pencahayaan di dalam. Ini di lantai bawahnya oke. Terus untuk suhunya 19 derajat kalau malam. Tapi Bocan kemarin sih tidur masih tetap perlu AC ya. Karena kayaknya di luar yang dingin gitu, kalau di dalam perlu AC. Nah ini penerangan kamarnya. Pencahayaannya kalau di kamar terlalu kuning ya Bobors. Sebenarnya kalau buat Bocan yang bawa bayi sih agak kurang nyaman. Pasti Bocan matiin tuh karena lampunya terlalu kuning. Terus itu jendelanya nggak ada ordengnya dong. Jendela depan sama jendela sebelah sini itu nggak ada ordengnya. Kenapa kagak dikasih tirai ya? Padahal bisa kelihatan dong ya dari luar gitu. Harusnya sih ditambah tirai nih, jadi biar privasinya juga tetap terjaga. Nah ini kita udah mau tidur, kita mindahin bantalan sofanya dulu ya Bobors. Kita bawa ke atas nih kasur busanya, karena ya di bawah kayaknya kurang lega gitu. Jadi kita bawa ke atas, terus ya udah tambahin bed cover sama tambahin bantal. Dan untuk internetnya lumayan kenceng nih Bobors, sampai 30 Mbps tuh. Oke lah ya buat streaming sama buat download dan upload, internetnya oke. Dan selamat pagi. Ini 5:30 pagi Bobors, belum terlalu terang ya. Tuh suasana pagi harinya. Bandung sekarang udah mulai musim hujan, udah mulai mendung-mendung terus. Katanya Bandung dan hujan itu sama dengan kenangan Cela. Tapi kalau hujannya di Dayeuhkolot itu beda cerita ya katanya, karena sering banjir. Nah pagi ini kita sarapan bebek kemarin, karena kemarin Bocan pesennya agak banyak emang. Ternyata nggak habis, akhirnya masuk kulkas, ya udah angetin ke microwave. Ini suami pagi-pagi habis ngerekam lapar dia. Bocan belum bangun, dia self service sendiri. Dia ngangetin sendiri, dia makan duluan karena udah lapar katanya. Nah ini suasana pagi harinya, anak-anak belum bangun, masih pada bobo. Terus ini kolam renangnya air dingin Bobors. Kemarin Bocan gak sempat berenang karena si adik tuh lagi agak flu gitu. Jadi Bocan takut tambah pileknya tambah parah kan, jadi gak berenang. Terus kita udah selesai makan, udah selesai siap-siap mau check out gitu ya. Baru ngeh nih ternyata kasur yang semalam ditidurin suami itu
ternyata ada slidingnya, terus bisa ditempelin. Nah kemarin itu suami nggak nempelin Bobors, jadi pala kemana, punggung kemana, bisa-bisa gitu loh, tengahnya bolong, itu nggak enak banget. Ternyata suami nggak masangin sofa bednya dengan benar. Dan sekian review Swana Villa dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru lagi nih buat Bobors yang mau liburan ke Bandung, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang mau liburan.